Baik teman-teman, kita mulai ya hari ini. Saya mau mengajak teman-teman untuk mungkin mengikat gitu ya, rekognisi lagi. Barangkali dalam hidup teman-teman itu sering ketemu dengan, atau kalau teman-teman mendengar berita atau apa begitu ya, obrolan-obrolan tentang Machiavellian. Atau wah ini politiknya Jokowi akhir-akhir ini misalnya gitu. Kok Machiavellian sekali gitu ya. Machiavellian itu dalam arti apa? Dalam arti yang seringkali ditafsirkan sebagai Machiavellian itu ya kalau seseorang itu menghalalkan segala cara. Artinya tidak harus jadi baik toh kalau jadi politisi itu katanya. Tapi boleh nggak jahat terus? Nggak boleh juga. Tapi boleh nggak kadang baik, kadang jahat, atau sering-sering baik tapi sebenarnya jahat, atau kelihatan aja cuma gaya aja jahat tapi sebenarnya baik. Nah, teman-teman, ide tentang Machiavelli itu sering direferensikan sebagai model perilaku tingkah laku politis yang sebenarnya kejahatannya mutlak. Kenapa? Karena Machiavelli sendiri memang menggariskan bahwa seorang pemimpin itu harus disegani, tapi juga sebaiknya ditakuti juga. Jadi nggak boleh hanya pemimpin kok hanya dihormati aja karena sungkan, nggak enak, nggak boleh. Ada masa-masa tertentu barangkali pemimpin itu memang perlu ditakuti. Tapi apakah pemimpin itu sebaiknya ditakuti terus? Enggak juga. Sebaiknya bawahan itu juga sebisa mungkin bagaimana caranya supaya bisa mencintai si pemimpin dengan sepenuh hati. Itu yang akan kita diskusikan hari ini. Maka saya menyebut di sini sebagai judul itu, kalau kita belajar dari Machiavelli itu politik itu rebutan kekuasaan. Atau sebenarnya saya menulis di sini menurut saya lebih tepat gitu ya, ketika saya menyebut rebutan kuasa. Ini seringkali bukan hanya soal kekuasaan wilayah tertentu atau orang-orang tertentu, enggak. Tetapi seringkali nanti akan sangat terkait, di akhir saya akan menjelaskan sedikit gitu ya. Sangat terkait juga dengan bagaimana kekuasaan itu seringkali berjalan dengan pemimpinnya yang seringkali tidak terlalu kelihatan atau bahkan sama sekali tidak kelihatan. Meskipun ini baru menginspirasi ya. Tokoh yang nanti paling kuat ngomong soal itu adalah tokoh-tokoh yang jauh kontemporer, jauh lebih baru lagi. Tahun 70, tahun 80-an itu baru direfleksikan secara sangat dalam. Salah satunya oleh Michel Foucault begitu ya. Tapi itu nanti, saya belum akan masuk ke situ. Saya baru mau mengajak untuk melihat yang di bagian sini. Kalau kita bicara tentang Machiavelli itu hidup pada zaman apa dulu? Ini yang menurut saya penting. Atau katakanlah, kalau kita mau melihat skemanya, kalau belajar tentang satu pemikiran itu, saya mau mengajak untuk, yuk kita mulai, kenapa sih kok ide semacam itu, ide yang menghalalkan segala cara itu bisa tumbuh, bisa diyakini oleh sedemikian banyak orang, dan bisa menjadi besar. Sampai hari ini jarak dengan tokoh semacam Machiavelli itu kita sudah lebih dari 500 tahun. Tetapi ini masih relevan untuk kita diskusikan. Nah, Niccolo Machiavelli mukanya kayak gini ya. Ini patungnya. Jadi memang di Italia terutama itu nama Machiavelli cukup terkenal. Dia hidup pada masa awal Renaissance, pada masa pencerahan Eropa. Para sejarawan dan para pemikir Eropa itu membagi pemikiran, membagi filsafat itu sebenarnya dalam sekurang-kurangnya 4 zaman. Zaman pertama itu adalah zaman Yunani klasik, bukan Yunani sekarang ya. Yunani sekarang itu situasinya sudah jauh berbeda. Masyarakat Yunani klasik itu di sana terkenal ada banyak tokoh pemikir yang memang mereka pinter-pinter, sangat sistematis begitu, dan sangat terkenal di Eropa.
Sementara pada masa sekarang kan Yunani modern itu Yunani yang sedang dalam proses untuk bangkit dari krisis kan, dalam kurang lebih 10 tahun terakhir misalnya gitu. Nah, itu masa yang pertama. Masa yang kedua adalah masa ketika kekristenan itu menjadi agama negara di seluruh wilayah kekaisaran Romawi. Katakanlah ini bukan agama negara sih, tapi agama kekaisaran. Jadi seluruh wilayah Eropa itu kalau kamu lahir dan kamu merasa orang Romawi kurang lebih, ya kamu Kristen gitu. Pada masa ini belum ada pemisahan antara mana yang Katolik dan mana yang Kristen Protestan. Seperti kalau sekarang kan teman-teman sudah kenal macam-macam kan. Ada GKI, ada GPIB, ada GKJW misalnya kalau di sini kan. Pokoknya gereja-gereja Kristen itu sebenarnya baru muncul menjamur di Eropa itu sejak 1500 sekian. Nah, saya tunjukkan teman-teman 1500 sekian itu adalah masa akhir dari abad pertengahan menuju ke masa modern, seringkali disebut sebagai masa modern. Kata modern sendiri itu sebenarnya merupakan terjemahan dari, kalau letterlux gitu ya, bahasa Italia kalau nggak keliru ya, moderna. Moderna itu artinya baru. Pokoknya kurang lebih mereka ini mau mengatakan ini adalah masa yang baru gitu. Nah, masa yang baru ini muncul karena apa? Karena ini, saya menunjukkan 3 gambar ini kan. Yang pertama ini adalah gambarnya mesin cetak. Yang kedua ini gambar kompas. Ini adalah momen penting, penemuan sangat penting pada masa ini. Saya mulai dari kompas. Gunanya kompas untuk apa? Menunjuk arah, gitu kan? Dengan ditemukannya kompas ini, kapal-kapal laut itu berani berlayar berkilo-kilo mil jauhnya dari pantai. Sebelum ini nggak berani, sebelum ditemukan ini. Kenapa? Mayoritas itu masih meyakini bahwa dunia itu kayak piring gini nih loh. Sehingga kalau ini pulau, ini Eropa gitu ya, kamu berlayar agak jauh ke sini, nanti kamu akan jatuh ke kejatuhan tak berhingga. Mereka menyebutnya gitu. Jadi ya akan jatuh gini terus. Sampai kapan? Pokoknya jatuh terus begitu. Maka mereka nggak berani. Nah, lebih dari itu juga karena mereka nggak ngerti arah. Arahnya mau kemana. Nah, ini adalah masa-masa sebelum penemuan atau sebelum ide tentang bumi itu bulat itu diterima oleh masyarakat Eropa. Setelah diterima bahwa bumi itu bulat, lalu ditemukan kompas ini, maka orang berani berlayar lebih jauh. Kenapa? Yang penting menemukan. Kalau saya berlayar dari sini, saya berlayar ke arah barat, saya akan ketemu yang di sini. Nanti muter sampai ke sini lagi. Gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau dulunya para pelaut itu di masa abad pertengahan itu kan sangat Kristen gitu ya. Para pelaut itu kalau tersesat apa yang mereka lakukan? Berdoa supaya Tuhan Allah menolong mereka. Sekarang ganti doanya adalah ngeliat kompas. Saya arahnya kemana gitu. Jadi ini penemuan yang sederhana tetapi mengubah lanskap keseluruhan masyarakat Eropa pada masa itu. Sejak masa inilah kekejaman Eropa itu semakin terkenal dengan dimulainya ekspansi-ekspansi yang kemudian menghasilkan penjajahan. Tetapi teman-teman bisa bayangkan ya, orang-orang kayak Vasco da Gama itu keliling lingkaran bumi, mulai dari Portugal, muter sampai ke Amerika, sampai ke Portugal lagi itu selama kurang lebih hampir 2 tahun mungkin perjalanan. Sementara sekarang kan enggak. Nah, 2 tahun itu pun krunya dari sekian puluh orang atau mungkin ratusan gitu ya, yang tersisa tinggal belasan orang pada masa itu. Nah, di Eropa ketika banyak orang itu mulai beralih enggak lagi melihat ke atas tapi melihat ke bawah, dibumbui dengan
pertarungan pemikiran yang terkait dengan keyakinan Kristen pada masa itu. Jadi sekitar tahun 1500-an itu semua orang berada di bawah kepemimpinan Paus, ya kan? Kalau orang Kristen gitu kan. Belum ada Katolik sama Kristen waktu itu. Pokoknya orang Kristen di bawah Paus. Sampai kurang lebih ini adalah tembok gereja Wittenberg, Jerman. Dan kira-kira pastor yang bertugas di sini ini menulis semacam surat protes kepada Paus, ditempel di pintu gereja ini supaya semua orang membaca. Ada 95 bagian yang dia tuliskan sebagai protes terhadap gereja. Salah satu protesnya Martin Luther, namanya Martin Luther ya, adalah bukan Martin Luther King loh ya. Kalau Martin Luther King itu yang tahun 60-an di Amerika. Ini Martin Luther. Dia seorang pastor. Salah satu protesnya yang paling kuat adalah soal penjualan dalam tanda petik berkat-berkat yang dilakukan oleh beberapa orang pemimpin gereja untuk pembangunan basilika di Roma. Nah, teman-teman bisa bayangkan kan kalau teman-teman melihat basilika Santo Petrus terutama gitu ya. Itu kan bangunannya besar sekali kan. Nah, pertanyaannya ini duit dari mana gitu kan. Nah, salah satunya adalah dengan cara ini menjualnya itu kurang lebih begini. Kalau kamu membayar sekian rupiah begitu ya. Ya, tapi di Eropa nggak pakai rupiah sih. Pokoknya sekian koin kamu berikan ke kotak amal ini, maka saudaramu yang kamu doakan dan sekarang ada di api pencucian itu akan naik ke surga. Nah, banyak orang Kristen pada masa itu yang mengikuti tokoh-tokoh yang mempropagandakan seperti itu. Tapi banyak juga yang sebenarnya itu mau protes ya gimana gitu kan. Nah, Martin Luther yang seorang pastor itu dia menulis dan menempel di tembok gereja. Yang menarik bukan karena menempelnya, tapi bahwa setelah ditempel, tempelan itu diambil lalu dibawa ke mesin cetak. Maka kurang lebih dalam waktu sekitar 3 bulan begitu, itu sudah banyak masyarakat itu yang kemudian tahu bahwa oh ya kita bisa melakukan perlawanan begitu. Ini juga yang kemudian dilakukan oleh pengikut-pengikut Luther setelah Luther ini menerjemahkan kitab suci dan kemudian kitab suci ini dicetak massal. Nah, teman-teman, ini adalah awal mula Kristen Protestan kan? Apa pentingnya? Pentingnya begini. Ketika dulu semua orang itu tunduk pada Paus, setelah Martin Luther jadi semua orang yakin, oh kalau kita melawan Paus juga nggak apa-apa ternyata gitu. Apa konsekuensi lainnya? Oh kalau kita kemana-mana, nggak usah sangat berorientasi pada yang ilahi, nggak usah setiap kali bertanya, Tuhan kehendakmu ini apa, misalnya gitu. Itu bisa. Lah terus pertanyaannya, kalau kita nggak bertanya kepada Tuhan, kita bertanya pada siapa? Tokoh-tokoh modern akan mengatakan kita bertanya pada akal budi kita. Begitu. Nah, salah satu tokoh yang kemudian menarasikan satu gagasan yang fokus pada politik adalah Machiavelli. Nah, Machiavelli ini hidup pada masa apa ini? Apa orang ini dan dia tinggal di mana? Machiavelli ini orang Italia. Dia lahir di Florence. Kalau kalian tahu sepak bola Liga Italia, penggemar Fiorentina misalnya, nah itu di Florence. Pada tahun 1469, dia mengalami masa ketika Pangeran Charles VIII dari Prancis itu menginvasi Italia Utara dan keluarga Medici itu disingkirkan dari Florence. Dia sebelumnya mengikuti keluarga Medici ini. Nah, tahun 1512 dia menjabat sebagai konsulat Florence, jadi perwakilan kota, katakanlah begitu ya. Ini adalah jabatan penting semacam menteri luar negeri, yang salah satu pekerjaannya dia keliling di banyak
bangsawan, rumah-rumahnya bangsawan, ngobrol sama bangsawannya, lalu dia ngerti pemikiran-pemikirannya para bangsawan ini gitu. Salah satu yang berpengaruh pada pemikirannya Machiavelli ini adalah Cesare Borgia. Cesare Borgia ini salah satu bangsawan yang di wilayahnya itu dia menjadi seorang penakluk yang sangat kejam, tetapi juga sangat dicintai oleh rakyatnya. Gitu. Nah, Machiavelli ini turun dari jabatannya pada akhir 1512 dan diasingkan dari Florence, dan 1513 itu dia dipenjara dengan tuduhan pengkhianatan. Tahun-tahun terakhir hidupnya itu dia diberi banyak tugas oleh Paus Clemens VII dan meninggal tahun 1527 karena sakit. Ini wilayahnya kurang lebih. Nah, pada masa Machiavelli itu wilayah Italia itu bukan Italia bersatu seperti sekarang, tapi Italia yang terpecah belah kayak gini ini. Satu wilayah dikuasai ada satu kota gitu, wilayah lain dikuasai ada satu kota, pimpinannya bangsawan yang berbeda-beda. Itu yang membuat teman-teman misalnya kayak Eropa, kalau teman-teman itu suka nonton sepak bola gitu ya, ada klub-klub kesayangan gitu ya. Teman-teman menemukan loh kalau nonton itu, bahkan klub-klub kecil pun itu punya penggemar yang jumlahnya bisa ribuan, bisa jutaan. Kenapa itu? Ya karena dulu itu nasionalitas per wilayah itu memang digaungkan dengan sangat kuat. Sampai hari ini misalnya beberapa orang itu rela untuk ngamen di jalanan supaya bisa masuk stadion. Sampai hari ini. Kenapa? Ya karena memang hari-hari tertentu itu adalah harinya kota. Kalau kamu merasa orang kota ini, kamu merasa oh saya harus mendukung klub dari kota ini misalnya gitu. Di Indonesia ini agak kesulitan ya karena agak dipaksakan. Karena nasionalitas kesurabayaan misalnya kita tuh nggak sangat, atau nggak, mungkin sejarahnya nggak sangat panjang juga. Sementara kalau di Eropa itu sangat panjang. Nah, Machiavelli itu menulis sejak turun dari jabatannya sekitar tahun 1512. Lalu tulisan pertamanya itu adalah Discourses yang diterbitkan tahun 1531. Tulisan kedua itu The Prince, Il Principe. Ini tulisan yang paling terkenal, yang sampai hari ini masih banyak dibaca orang. Kalau teman-teman cari-cari di toko-toko buku, biasanya masih menemukan terjemahan-terjemahannya begitu. Discourses itu bicara tentang dasar dan proses pembentukan negara, sementara The Prince itu bicara tentang tata cara konkret, panduan untuk menjadi penguasa. Penguasa yang seperti apa? Itu yang nanti akan kita lihat. Penguasa yang lalim atau penguasa yang baik atau penguasa yang seperti apa begitu. Nah, kedua tulisan ini mewakili pandangannya yang melihat politik sebagai objek pengetahuan. Jadi ini bukan, kalau teman-teman misalnya membaca Sun Tzu, pernah dengar Sun Tzu? Dia seorang seorang ahli taktik perang begitu ya. Nah, agak mirip dengan itu, tapi Sun Tzu dari tradisi timur kan, Tiongkok kan. Kalau yang Machiavelli itu kurang lebih kayak gini. Ini melihat masyarakat itu seperti kalau seorang ilmuwan itu melihat objek. Misalnya, melihat objek itu kayak gini. Teman-teman semua tahu bahwa ini HP ya kan? Tahu ya. Ini bentuknya kotak ya. Bentuknya kotak. Kalau ini digunakan untuk melempar kalian dan kena kepala kalian, sakit. Semua tahu ya kan? Ini milik kalian bukan? Bukan. Ya toh? Kalau kalian nemu di jalan, kalian mungkin dengan gampang, ini cuma nemu, ini kayaknya udah rusak, dibuang aja gitu kan. Nah, ilmuwan melihat objek itu seringkali juga kurang lebih kayak gitu. Seorang ilmuwan politik itu kurang lebih juga akan kayak gitu. Gambarannya kurang lebih kayak gimana? Oke, saya seorang ilmuwan politik, saya melihat kalian satu-satu, saya bikin profiling kalian,
Lalu saya bikin nih, ada list di bawahnya, kemungkinannya kalau anak ini dikasih makanan panas jadinya kayak gimana. Kalau dikasih minuman dingin jadinya kayak gimana. Semua saya profile semua. Setelah itu saya tahu kan, mungkin nggak setelah itu saya melakukan modifikasi-modifikasi supaya perilaku kalian sesuai dengan keinginan saya. Kayak gitu. Itu ilmuwan tuh kayak gitu. Nangkep ya? Ini adalah gambaran dasar. Gambaran dasar. Politiknya Machiavelli mainnya kurang lebih seperti itu. Ini corak pemikirannya ya. Saya memang carinya yang di bagian meme. Saya memang carinya di bagian meme. Jadi ya serius-serius tapi ya lucu-lucu banget gitu. Ya lucu-lucu banget tapi ya serius-serius banget gitu. Itu adalah tipikal kalau dalam tradisi Machiavellian itu mau mengatakan bahwa seorang pemimpin kalau kamu bisa ditebak oleh bawahanmu, kamu nggak bisa jadi pemimpin yang sejati, begitu gambarannya. Tapi kalau kamu sejak awal itu semuanya memang nggak bisa ditebak, ini kamu berbakat ini jadi pemimpin gitu. Tapi andaiannya bukan juga pemimpin yang dikendalikan oleh perasaannya, enggak. Dia mengatasi semuanya, mengatasi perasaannya, mengatasi pemikiran-pemikirannya, mengatasi keyakinan-keyakinannya. Maksud saya itu gini, keyakinannya itu misalnya dia seorang Katolik sejati, nggak boleh membunuh gitu kan, misalnya gitu ya. Seorang pemimpin yang Machiavellian akan bertanya gini, emang kenapa kalau nggak boleh membunuh? Supaya kamu seneng. Ya udah, kalau kamu seneng dengan saya nggak membunuh, saya nggak akan membunuh. Tapi kalau kamu seneng dengan saya membunuh, saya akan lakukan yang kamu inginkan. Yang penting saya tetap ada di singgasana kekuasaan. Gitu andainya. Itulah sebabnya sering dikatakan ini menghalalkan segala cara. Ya kayak ilmuwan itu memang. Menjadikan segala sesuatu termasuk dirinya itu sebagai objek politik. Dia tidak tertarik pada apa yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin. Yang terpenting adalah apakah manusia dan bagaimana manusia itu harus diperlakukan. Tidak tertarik pada legitimasi moral. Misalnya aturan-aturan. Oh, di sekolah ini kita harus berpakaian rapi, pakai sepatu, harus seger terus, misalnya gitu kan. Kalau Machiavelli nggak kayak gitu. Kalau kalian Machiavellian, kalian akan memprofil orang-orang yang di sekitar kalian. Pak Krisma senengnya saya yang kritis, banyak tanya, atau diem aja. Kalau Pak Krisma sukanya yang banyak tanya, saya kasih. Tapi kalau sukanya yang diem aja, saya kasih juga. Supaya Pak Krisma ada dalam genggaman tangan saya. Andainya begitu. Bagi Machiavelli, tugas pemerintahan adalah memastikan siapapun menaati penguasa. Kalau kamu suka taat pada model guru yang killer gitu ya, nunggu gurunya jadi killer baru kamu mau taat, maka guru yang Machiavellian akan berusaha untuk jadi killer sekiller-killernya. Tapi kalau kalian itu suka sama guru-guru yang egaliter gitu ya, bisa diajak ngobrol gitu, maka guru yang Machiavellian akan, oke, kamu gimana kabarnya hari ini, senang ya hari ini ya, kayak gitu. Tapi jangan percaya sama para Machiavellian ini ya. Dia punya lebih banyak muka daripada siapapun begitu. Nah, ketaatan harus diperoleh dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin. Dalam konteks inilah, politik adalah rebutan kuasa, dominasi, atau pengaruh. Ini ya, kenapa sih kok Machiavelli bisa sampai ke situ gitu kan? Setan yang paling menakutkan itu justru mereka yang rapi, pakai dasi, murah senyum gitu kan. Gambarannya sebenarnya kayak gitu.
Dan barangkali Tuhan yang paling baik itu adalah yang modelnya kayak gini. Nah, awal dari politik bagi Machiavelli adalah konsep tentang manusia menurut Machiavelli. Kenapa sih orang ini kok bisa mikir kayak gini? Karena gambaran manusianya kayak gini. Manusia itu bagi Machiavelli adalah seorang selfish. Pokoknya semua orang itu menurut Machiavelli itu mikir dirinya sendiri. Tujuan utama manusia adalah keamanan pribadi dan kepemilikan, sehingga bisa hidup bebas. Lalu kegunaan pikiran itu untuk apa? Pikiran itu hanya digunakan untuk ya supaya bisa melakukan kalkulasi-kalkulasi rasional lah. Kalkulasi rasional apa? Untuk mencapai kepentingan dirinya sendiri. Lalu, bagi Machiavelli, manusia itu penting enggak? Enggak. Manusia itu objek. Yang penting apa? Kekuasaan dan ketaatan. Jadi, yang penting itu kalian manut-manut aja. Nah, kalian pengennya, supaya kalian manut itu kalian pengennya gimana? Artinya bukan manut karena takut loh ya, bukan ngikut karena takut. Tapi kalian pengennya gimana sih? Oh, kita pengennya yang kayak gini. Ya udah, saya jadi yang kayak gitu. Dan kalian ngikut. Nah, pemimpin yang Machiavellian bisa kayak gitu. Murid yang Machiavellian juga sebaliknya gitu ya. Oh, gurunya pengennya kayak gini. Udah, kita kasih aja. Yang penting nanti nilainya bagus. Yang penting nanti kita bisa nyaman sampai selesai ya, kayak gitu. Orang baru akan mengejar kesejahteraan dan kehormatan ketika ketamakannya terpenuhi. Maka, mau bekerja sama dalam negara hanya supaya tidak terjadi perang semua lawan semua. Yang baik dan adil adalah yang mendukung prinsip-prinsip di atas. Ini nanti akan beda dengan tokoh berikutnya. Kalau dia ngomong, kalau minggu depan atau berapa minggu lagi kita bicara tentang pemikir kontrak ya. Thomas Hobbes misalnya, dia kurang lebih gambaran manusianya sama kayak gini. Tapi bagi Hobbes harus ada kontrak. Bagi Machiavelli enggak. Sudahlah, maunya rakyat itu apa? Kita kasih gitu. Teman-teman minta maaf ya. Ini saya Machiavellian juga ya. Kalau ada kesalahan itu kan supaya sama-sama enak, kalian maunya apa gitu. Ya sudah, kita minta maaf. Jangan berpikir bahwa saya tulus loh ya. Tapi ketulusan atau tipuan saya yang paling baik adalah ketika saya benar-benar tulus beneran. Nangkap ya? Soal ini nangkap ya? Gitu. Jadi, bagi Machiavelli gambaran manusia itu sekacau itu sebenarnya. Tapi lebih dari itu, bagi Machiavelli, itu seorang penguasa nggak boleh menjadi orang yang mudah dimanipulasi. Itu adalah masyarakat itu. Orang-orang biasa itu salah satu tugas penguasa kemudian adalah memanipulasi mereka. Manipulasinya gimana? Coba tanya mereka pengennya apa, sukanya apa. Coba bayangin kalau kita ada di posisi mereka. Kita kasih yang mereka inginkan. Baru kemudian kita akan memperoleh loyalitas, ketaatan dari mereka. Nah, saya mau mengajak untuk masuk ke beberapa tulisannya ya, teman-teman ya. Saya mulai dari yang ini aja, baru kemudian kita melihat yang The Prince itu nanti ada beberapa quote-nya. Yang buku pertama itu, Discourse itu bicara tentang kedaulatan terutama, yang penting ya. Jadi teman-teman jangan membayangkan bahwa sejak dulu kala itu semua orang sudah punya hak. Hak untuk mendapat pendidikan, oh itu terlalu jauh ya kalau soal mendapat pendidikan. Hak untuk tidak dicibir sama temannya. Hak untuk enggak dipukul sama temannya, misalnya gitu. Itu adalah hak. Ide bahwa setiap orang punya hak itu baru muncul kurang lebih ya di masa-masa tahun 1400, 1500-an tentang ketika banyak pemikir Eropa itu bertanya-tanya. Sebenarnya manusia, individu itu seperti apa sih gitu. Salah satunya yang muncul adalah individu itu punya kedaulatan.
Dan kedaulatan ini harus dihormati, begitu. Atas dasar kedaulatan, pemerintahan yang berciri demokratis lebih bisa mewakili menurut Machiavelli. Keputusan yang diambil oleh lebih banyak orang akan lebih benar dibandingkan yang diambil oleh satu orang. Maka monarki terbatas boleh dijalankan pada satu periode tertentu sampai rakyat kurang lebih siap. Teman-teman bisa bayangin ya, ini sudah keren banget ini pada masa ini. Kenapa? Karena masyarakat di sana itu hampir semuanya itu berciri kerajaan. Apa sih masalahnya kerajaan itu? Kerajaan ini misalnya salah satu di antara kalian itu adalah anak raja. Saya nggak akan berani menjadikan kalian sebagai contoh. Nggak enak nanti kalau dilaporin sama papanya gitu kan. Saya bisa dikeluarin dari sini ya, kayak gitu. Artinya apa? Tidak ada iklim, tidak ada semangat, nggak ada pikiran untuk yuk kita ini setara sebagai manusia. Itu masalahnya monarki. Nah bagi Machiavelli, semakin kita demokratis semakin oke. Aturannya negara yang tidak mendominasi akan didominasi. Ini persoalan memang. Lalu ini diselesaikan dengan inilah kurang lebih ya. Dengan The Prince. Berisi metode seorang pangeran yang ingin mengelola negara secara efektif. Kediktatoran hanya boleh dijalankan dengan pertimbangan untuk menjaga keutuhan negara, untuk mereformasi negara. Ini ditulis dengan keprihatinan pada kondisi Italia pada masa itu ya, yang terpecah belah, jadi banyak banget tempat kekuasaan, lalu kuasa paus itu yang semakin hari semakin menghilang begitu. Sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk yuk kita baca sedikit yuk idenya Machiavelli itu kayak gimana. Oke, teman-teman bisa melihat, silahkan cek di halaman 2 ya. Saya hanya motong sangat banyak dari sekitar 100-an halaman. Kita lihat aja wes beberapa yang, ini bukan kunci atau bukan satu-satunya kunci, tapi ada beberapa quote yang dari Machiavelli tulisannya di bahasa Italia, tetapi sudah diterjemahkan gitu ya. Kurang lebih kayak gini. Whenever the states which have been acquired as stated have been accustomed to live under their own laws and in freedom, there are 3 courses for those who wish to hold them. Jadi kalau negara itu sudah dikuasai, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. The first is to ruin them. Hancurkanlah kurang lebih mereka. The next is to reside there in person. Jadi buat mereka bisa tinggal secara kurang lebih rawatlah mereka secara in person, secara personal begitu. The third is to permit them to live under their own laws. Lalu setelah mereka bisa tinggal di situ, lalu bisa mengurus kurang lebih ya diri mereka, lalu bantu mereka untuk membangun satu pemerintahan sendiri di bawah kehendaknya mereka sendiri. Keren kan ini kan? Mendirikan satu negara, memberikan kebebasan gitu kan? Tapi mari kita lihat chapter berikutnya ya. Coming now to the other qualities mentioned above, I say that every prince ought to desire to be considered clement and not cruel. Seorang pemimpin itu harus lembut katanya dan tidak kejam. Nevertheless, he ought to take care not to misuse this clemency. Tidak boleh menyalahgunakan kelembutannya dia sendiri. Cesare Borgia was considered cruel. Notwithstanding his cruelty, reconciled the Romagna, unified it and restored it to peace and loyalty. Jadi, Cesare Borgia ini meskipun dia sangat kejam, tapi setelah itu dia bisa menyatukan seluruh wilayah dan orang-orang yang ada di bawahnya dia itu bisa hidup dengan damai dan sangat loyal pada Cesare Borgia. Dan The Prince mesti bisa kayak gitu. Jadi nggak bisa diterima kalau hanya cruel aja, hanya kejam aja nggak bisa. Tapi dia harus lembut juga. Lalu ini ya,
It is impossible for the new prince to avoid the imputation of cruelty, owing the new stage being full of dangers. Lalu ini ya, bawah ya. Nevertheless, he ought to be slow to believe, to act, nor should he himself show fear, but proceed in a temperate manner with prudence and humanity, so that too much confidence may not make him incautious, and too much distrust render him intolerable. Kurang lebih begini. Dia nggak boleh gampang percaya. Dia harus rajin bertindak. Tapi dia juga tidak boleh menunjukkan bahwa dia itu penuh ketakutan. Meskipun demikian, dia tetap harus selalu waspada, boleh untuk selalu curiga pada siapapun. Karena apa? Ya supaya dia bisa melanggengkan kekuasaannya. Nah, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Ini di teksnya. Nah sekarang, ide-ide besarnya seperti apa sih? Saya mau tunjukkan ini teman-teman. Ini loh ide besarnya, orientasi gagasannya The Prince itu kurang lebih kayak gini. The Prince ditulis dengan ketiadaan prinsip moral dalam argumentasinya. Nggak ada cerita bahwa pemimpin harus welas asih, gitu nggak ada. Ya welas asih kalau dibutuhkan. Pemimpin harus baik, harus jujur, ya jujur kalau dibutuhkan aja. Kalau nggak dibutuhkan ya nggak usah. Pemimpin harus ramah, harus rajin joget kemana-mana gitu. Kemarin daftar ke KPU harus rajin joget juga misalnya. Nggak harus. Kalau masyarakat pengennya pemimpinnya suka joget, dia mesti bisa joget. Kalau masyarakat pengennya itu yang keras, tegas, harus bisa keras dan tegas gitu gambaran besarnya. Jadi nggak ada prinsip-prinsip harus jujur. Ya masyarakat pengennya apa? Kalau masyarakat nggak pengen pemimpinnya jujur, ya nggak usah gitu. Nah terkait dengan tulisannya di Discourse, dia menegaskan bahwa soal baik atau jahat itu tidak bermakna. Sebab bagi Machiavelli yang baik adalah sama dengan yang diinginkan. Kamu pengen apa? Itu yang baik. Gitu. Prinsip moralnya nanti akan kayak gitu. Maka berkuasa dengan model The Prince itu kurang lebih ya kayak gini. Kalau kamu mau jadi sukses, jadi politisi yang hebat gitu ya, harus satu, ini ditulis oleh Machiavelli sendiri. Kurang lebih gambaran gagasannya. Memiliki pasukan yang bisa dipercaya terdiri dari warga lokal. Karena kalau warga asing dipertanyakan loyalitasnya. Ditakuti tapi tidak boleh dibenci oleh rakyatnya. Dia harus menghormati integritas rakyatnya. Supaya apa? Supaya rakyatnya mencintai dia. Kehendak rakyat itu harus diikuti benar. Kalau terpaksa, dia boleh melakukan kekerasan, kekejaman, dan kelicikan. Tapi harus dilakukan dengan cara yang elegan dan mulia di hadapan rakyat. Maka alasan-alasan itu mesti pinter dibuat. Supaya apa? Supaya rakyat bisa tetap respect dan dengan demikian bisa dieksploitasi oleh sang pangeran. Moralitas, agama, budaya, ketamakan, ketakutan, keyakinan, dan kepercayaan pada kodrat itu harus dimanfaatkan dengan cerdik. Misalnya, kalau saya pemimpinnya nih ya, kalian Katolik kan? Kalian suka nggak kalau gereja kalian bagus? Suka Pak? Oh oke, nggak apa-apa. Nanti kita bantu ya, kayak gitu. Begitu juga kalau di depannya orang-orang Muslim. Gimana? Kalian seneng kan kalau masjidnya bagus kan? Mau nggak kita bantu? Dibantu apa Pak? Ya kalian pengennya apa? Nah gitu. Model Machiavellian. Nih, berkuasa ala The Prince. Apa maksudnya baik? Yang baik adalah apa yang diinginkan. Cara untuk mencapai yang baik diukur dari efektivitas dan efisiensinya. Jadi ini kayak ini loh, mbak-mbak yang sedang ngomong anak kecil gitu loh. Mana yang baik dan mana yang buruk nggak terlalu penting.
adiknya ini maunya apa supaya dia nggak nangis. Nah, itu yang penting gitu. Supaya anaknya ini tetap loyal sama dia. Pemimpin yang baik juga mesti kayak gitu. Nah, politisi bertugas untuk menentukan tujuan akhir seperti apa yang diinginkan dengan kajian saintifik. Politisi ideal adalah seorang ilmuwan politik. Mempelajari kondisi real, tahu apa yang diinginkan oleh rakyatnya, lalu dia bertingkah seperti yang diinginkan oleh rakyatnya itu, sehingga rakyatnya tunduk sama dia. Ini simpulnya ya. Teman-teman, kalau teman-teman mau memahami Machiavelli, pertama-tama saya menyarankan untuk, yuk, konsep tentang manusia menurut Machiavelli apa? Ini pasti beda dengan konsep tentang manusia menurut kita sekarang, zaman kita. Manusia itu baik, berbudi pekerti luhur, terus apa lagi? Beriman gitu kan. Kalau mengikuti Machiavelli, oh oke, kalian orang beriman ya. Ya udah, orang beriman pengennya apa? Kita kasih aja semua gitu. Supaya mereka tunduk sama kita. Nah, kekuasaan ada hanya demi kekuasaan itu sendiri. Jadi bukan untuk nilai yang lebih tinggi. Bukan untuk mensejahterakan rakyat. Bukan untuk menyenangkan generasi berikutnya, bukan. Pokoknya demi saya. Kalau kalian itu kepengen supaya generasi berikutnya itu bahagia, saya kasih juga. Yang penting kalian ngikut saya. Kalau kalian kepengen sejahtera, saya akan mengupayakan benar supaya kalian ikut saya. Kayak gitu gambarannya. Kalau kalian kepengen supaya orang-orang di sekolah kalian ini respect sama kalian, nah kalian justru harus memperhatikan orang-orang sekitarnya ini. Yang direspeki itu yang seperti apa? Lakukanlah itu. Gitu. Negara dalam gagasan Machiavelli adalah negara yang mengarah pada kontrol total secara halus. Nah, ide Machiavellian ini sampai hari ini sebenarnya selalu relevan di segala zaman. Di segala posisi, teman-teman. Inilah sebabnya kalau di awal saya menyebut bahwa ide Machiavellian itu menghalalkan segala cara dalam arti jelek kan seringkali itu kan. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah sampai hari ini, saya ambil contoh ya misalnya, pemimpin-pemimpin zaman sekarang, kalau dia nggak main agak halus-halus dikit, curang-curang dikit, apakah mereka bisa jadi pemimpin, gitu kan? Artinya, kalau seorang calon pemimpin nggak memanfaatkan semua cara, apakah dia bisa jadi pemimpin? Nah, persis dalam hal ini sebenarnya ini adalah tantangan bagi kita untuk merefleksikan, jadi untuk mikir gitu ya. Kalau teman-teman keluar ruangan ini atau keluar sekolah ini sudah ketemu baliho macam-macam kan, gambarnya macam-macam gitu kan. Mau percaya apa enggak? Percaya boleh, enggak juga enggak apa-apa sebenarnya. Kalau mengikuti idenya Machiavelli ya enggak usah gampang percayalah. Lihat dulu lah nanti kayak gimana ini jadinya. Nah, kayak gitu. Itu sih teman-teman tentang Machiavelli. Setelah ini mungkin kalian akan jadi Machiavellian juga gitu ya. Saya juga Machiavellian gitu ya di kelas ini. Saya senang kalau kalian bertanya, maka saya kasih kesempatan gitu ya. Tolong jadilah Machiavellian juga ya dalam posisi kalian gitu ya. Kasih pertanyaan-pertanyaan sebaik mungkin. Ayo, silakan. Ya. Pak, saya mau nanya, semisal loh Pak, saya jadi pemimpin dan menerapkan Machiavelli ini dalam kehidupan nyata, ya udah saya kelompok saya. Nah, tapi Pak, kalau semisal kelompok saya ini cuma minta-minta aja dan saya turuti, apakah itu masih tetap disebut idenya Machiavelli? Jadi saya nuruti aja, nuruti, dan mereka itu nggak ada loyalitas juga. Apakah itu masih tetap disebut ide Machiavelli? Belum. Saya akan katakan belum. Machiavelli atau ide-ide Machiavellian selalu penasaran dengan bagaimana caranya kekuasaan itu bisa didapat dan dipertahankan terus. Kekuasaan nampak dalam apa? Loyalitas. Maka kalau kamu ngasih semuanya,
tapi tidak mendapatkan loyalitas dari teman-temanmu, itu namanya metode yang kamu lakukan itu pasti keliru dan teman-temanmu sedang mengerjai kamu dengan cara yang mungkin lebih Machiavellian daripada caramu sendiri gitu. Jadi temanmu juga punya kepentingan kan? Kepentingannya apa? Saya pengen supaya semua keinginan saya, jajan-jajan saya terpenuhi. Temanku kepengen dapat loyalitas. Oke, yuk kuat-kuatan yuk. Kamu pengen loyalitas kan? Oke, aku kasih. Tapi aku beliin ini ya, aku beliin ini ya, aku beliin ini ya, gitu. Artinya kamu yang jadi korban dari model pemikiran Machiavellian itu. Tapi mungkin nggak suatu hari itu ada momentum ketika nggak kamu balik ini. Mungkin saja. Misalnya, ternyata temanmu itu jauh lebih tersentuh pada orang-orang yang rendah hati banget. Udahlah bro, aku tiap hari emang beliin kamu, tapi benar-benar hari ini aku nggak punya duit. Bisa nggak hari ini kita makan bareng, tapi kita beli sendiri-sendiri. Tapi sorry banget ya, lain kali pasti aku beliin. Misalnya gitu. Ternyata dia tersentuh sama itu. Nah, seorang Machiavellian harus sadar betul nih sifat temennya kayak gimana. Oh, jadi mainnya kayak gini ya kamu ya. Besok-besok kamu jangan traktir terus-menerus. Besok-besok mainkan ini permainannya ini. Andaian orangnya ini kayak gimana ini sifat-sifatnya gitu. Nah, kalau kamu Machiavellian bener, kamu aware banget sama ini biasanya kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana. Lalu ikuti aja dia pengennya apa gitu. Gitu ya. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Menurut saya ini ide Machiavelli ini yang saya pahami itu kayak bagus banget buat membangun dari dalamnya. Tapi ya saya kurang tahu gimana kalau misalnya kena ada gangguan atau serangan yang dari luar. Kira-kira kalau misalnya dalam suatu negara akhirnya mendapat gangguan seperti itu, apa yang terjadi sama negara yang mengikuti prinsip the Prince ini? Oh, oke. Begini, ini menarik soal kayak gitu ya. Isu semacam ini juga sering jadi bahan perdebatan di Pilpres. Saya ambil contoh misalnya tahun 2019 itu salah satu isu yang muncul waktu itu Jokowi dan Prabowo ya. Yang muncul adalah bagaimana kalau perangnya perang militer. Maka programnya Prabowo kelihatannya keren banget waktu itu ya kan. Membangun alutsista, jadi alat-alat perang yang secanggih mungkin gitu kan. Yang menarik waktu itu jawabannya Jokowi kurang lebih, saya agak lupa juga, tapi kurang lebih yang saya tangkap itu dia mengatakan kurang lebih begini, loh zaman sekarang ini kan zaman yang jauh sudah maju banget, ngapain kita fokus di alutsista yang kayak gitu. Ini adalah saat bagi kita untuk nguatin teknologi dan nguatin ekonomi kita. Kenapa? Lah, di zaman sekarang perang itu adalah perang dagang, juga perang teknologi juga. Apakah ini berpengaruh banget pada pilihan masyarakat? Saya nggak sangat yakin. Itu hanya salah satu sesi debat. Tapi poin yang mau saya munculkan adalah begini. Dua tokoh ini sebenarnya mau mengeksploitasi. Sebenarnya masyarakat pengennya yang kayak gimana sih gitu. Nah, kalau ada dalam situasi misalnya kamu presiden Ukraina gitu ya, menjelang perang kayak Zelensky itu ya, menjelang perang dengan Rusia ketika awal-awal mau diserang, apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus dilakukan adalah kamu mesti bisa mengimajinasikan jadi rakyatmu itu kayak gimana. Jadi rakyatmu itu pengennya yang kayak gimana? Oh, pengennya kita bertahan, pengennya kita jadi patriot, kita jadi pahlawan pembela warga negara. Misalnya kayak gitu ya. Ya sudah, kamu jangan sejak awal, iya Rusia, aku nyerah aja. Nah, kamu pasti kehilangan kekuasaan. Maka apa yang harus dilakukan? Cek, masyarakat pengennya apa? Ayo aku kasih, gitu. Kita mau melawan dengan cara apa? Kita kan nggak punya senjata.
kita minta sama senjata-senjata yang lain. Nah, kamu sebagai pemimpin sejak awal sudah mengatakan, tidak usah khawatir soal senjata. Saya yang akan ngurusi semuanya. Nah, kayak gitu. Apa efeknya? Kalau saya jadi rakyatmu, saya akan bilang bahwa presiden memang top. Sudahlah, saya mati di pertempuran juga nggak apa-apa. Karena presiden saya itu memang layak saya bela. Nah, kayak gitu mainnya. Nah, model-model Machiavellian itu adalah sebenarnya seorang pemimpin yang sejak awal itu dia sangat self-oriented, sangat selfish banget. Tadi saya menyebut selfish kan. Tetapi demi selfishnya dia, mau tidak mau, dia harus super altruis juga. Dia harus memperhatikan betul masyarakat ini atau orang-orang yang saya pimpin itu pengennya apa, dan bagaimana caranya supaya mereka loyal dan taat sama saya. Nah, dalam konteks inilah, kalau mau perang bagaimana ada orang dari luar. Misalnya nih, ruangan ini sudah dikepung karena ada beberapa dari kalian itu nyuri ayam, misalnya gitu kan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Pak Krisma sebagai seorang yang Machiavellian? Nah gitu. Cek semuanya kan. Seorang Machiavellian harus bisa melihat rakyatnya itu kurang lebih kayak gimana. Satu, yang pertama rakyat terutama atau prioritas rakyat yang pertama itu kan rakyat yang ada di kelas ini kan. Kepengennya jangan sampai ditangkap Pak, mereka harus dialihkan gitu kan. Tapi Pak Krisma juga harus bertanya-tanya bagaimana caranya supaya mereka bisa mengalihkan dengan nyaman. Tidak kehilangan respect sama kita. Misalnya, bisa aja Pak Krisma datang sambil nangis-nangis, tolong ya, ini murid saya jangan diapa-apain. Nah, misalnya kayak gitu kan. Apa efeknya orang-orang memandang ke Pak Krisma? Wah, ini nangisan nih, sakno, misalnya gitu kan. Kalau itu dibutuhkan dan itu satu-satunya cara, seorang pemimpin akan ngambil. Tapi kalau dia bisa ngambil respect dari dua tempat ini, dia akan ambil yang kedua. Kayak gitu. Jadi tetap lihat, masyarakat maunya gimana, saya kasih supaya mereka tunduk sama keinginan saya. Gitu. Nah, hasrat utamanya apa ini? Apakah saya misalnya seorang pemimpin Machiavellian betul-betul saya care kok sama kalian, bener? Enggak. Saya itu care sama saya sendiri. Supaya kekuasaan saya itu tetap berjalan langgeng gitu. Tapi bagaimana caranya itu? Ya saya mesti care sama kalian supaya kalian tunduk taat sama saya. Gitu. Gitu ya. Pola mikirnya. Oke, teman-teman lanjut. Ya. Tadi kan disebutkan bahwa pilihan dari Machiavellian itu kan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya. Pokoknya yang paling benar itu adalah pilihan rakyat. Nah, gimana kalau pilihan rakyat ini semuanya menjerumus kepada hal yang salah dan pemimpinnya itu tetap ya mengiyakan aja dan mereka tetap ikut loyal. Cuman pilihannya itu selalu menjerumuskan ke hal yang salah, Pak. Oke. Apa itu masih bisa disebut itu Machiavellian, Pak? Saya koreksi sedikit ya. Yang benar itu bukan yang jadi pilihan rakyat. Tetapi yang benar itu yang melanggengkan kekuasaan saya. Gitu. Nah, lalu kalau rakyat kan pengen hidup sejahtera, bahagia dan hidupnya nyaman gitu ya. Ternyata pilihan rakyat itu justru membawa kita semua pada kehancuran. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Pemimpin yang Machiavellian kurang lebih akan mengatakan begini. Oke, kalian maunya kayak gitu ya. Bener ya. Kalau saya bantu sampai ke sana, kalian tetap loyal ya sama kita ya. Tapi tak tunjukin ya kemungkinan-kemungkinan lain. Kalau nanti hasilnya kayak gini, kira-kira kalian kayak gimana? Jadi kurang lebih dia akan setia pada cara-caranya. Cara-caranya itu harus seelegan mungkin. Seorang pemimpin kan tahu kan. Nah, kalau rakyatnya itu
oke, loyal tapi kan habis itu mati. Ya toh? Kalau mati nggak ada gunanya toh? Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Ya dibujuk po. Ditunjukkan secara elegan dan mulia. Sebagai seorang pahlawan. Saya sebagai seorang pemimpin, saya mencintai kalian bener loh. Ini loh, nanti konsekuensinya kalau kalian begini, nanti jadinya kayak gitu. Kalau kesini ngikuti saya, itu jadinya kayak gini. Gimana? Gimana kalau ngikuti saya aja? Misalnya gitu. Tawari aja kurang lebih. Gitu. Kecuali kalau masyarakat atau rakyat itu sukanya adalah pemimpin yang killer memang. Oh, harus dipaksa ini. Kasih aja paksaan. Begitu. Jadi tidak mengabdi pada customernya, enggak mengabdi pada rakyatnya, enggak. Selalu balik, ngabdi pada saya. Kalau semua orang ini hidup, ya, hidup, tapi enggak loyal sama saya, enggak ada gunanya. Itu dibunuh. Ya. Itulah sebabnya dia mengatasi kejam dan lembut. Kalau harus kejam, ya kejam. Kalau harus lembut, ya lembut. Kasihlah maunya apa. Nah, gitu. Di alam demokrasi, ini bisa keren banget. Kenapa? Siapapun kan boleh ngomong kan? Sesukanya dia sendiri. Maka ini relevan tidak hanya untuk pemimpin negara, enggak. Untuk hidup kita sehari-hari. Misalnya saya salah ngomong, lalu saya dikritik habis sama netizen gitu kan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya kemudian marah-marah, kemudian mengatakan, oh netizen jahat. Nah misalnya gitu, enggak toh. Kenapa? Karena kalau begitu nanti saya akan menyulut kemarahan kedua. Maka kita harus berimajinasi. Netizen itu maunya saya kayak gimana sih? Oke, netizen pengennya saya lembut, akui saja kesalahannya. Maka saya bikin konferensi pers. Teman-teman netizen yang terhormat, saya minta maaf ya, kemarin itu begini, dan seterusnya. Kalau perlu ya pakai drama-drama dikit lah, agak ada nangis-nangisnya sedikit, misalnya gitu kan. Pertanyaannya, apakah benar ini demi netizen? Enggak. Demi saya sendiri. Gitu. Gitu ya, gambarannya ya. Oke, teman-teman. Komentar. Oke, dua aja langsung nggak apa. Jadi kan ada nih dua pemimpin dikudeta. Pada satu kekaisaran, si rajanya ini dikudeta oleh salah satu bawahannya. Rajanya ini Machiavelli dan bawahannya juga. Mereka adalah dua orang yang sama-sama kuatnya. No. Dan pemikirannya hampir sama, tapi pada akhirnya si raja ini bertaktik untuk mengalah. Menyerahkan kekuasaannya, tapi tidak sepenuhnya diserahkan gitu. Ya. Gitu. Kalau aku nyambung pertanyaannya dia, kalau misalnya dua orang atau lebih Machiavellis ini saring rebutan kekuasaan, rakyat sadar juga apa enggak? Kalau enggak sadar, gimana mainnya? Oke. Saya kasih pertanyaan ketiga ya. Boleh. Kalau rakyat sadar, mungkin nggak jadi rakyat yang Machiavellian juga. Gitu. Saya menyarankan yang ketiga ya kalian ya. Kalian juga masih jadi Machiavellian sedikit gitulah ya. Cuma nanti yang penting adalah setelah jadi Machiavellian kalian juga mesti memberi nilai untuk hidupmu itu seperti apa. Untuk apa sih yang benar-benar mau kamu kejar sehingga nggak pure Machiavellian. Karena ada batasnya ya. Artinya ada tingkat-tingkat tertentu yang pilihannya itu betul-betul saya sarankan sih memperjuangkan nilai tertentu. Bukan yang yang penting keinginan saya terpenuhi, enggak kayak gitu. Gitu ya. Tapi begini, dalam kasus dua pemimpin yang sama-sama Machiavellian, saya akan mengatakan begini. Kalau dia Machiavellian benar ya. Kalau dia Machiavellian benar, si pemimpin pertama ini enggak akan diberontak. Iya, jadi kenapa nggak bakal diberontak? Karena dia pasti sudah bisa mengidentifikasi keinginan bawahannya ini.
Misalnya nih, saya sama Pak Krisma misalnya gitu ya. Pak Krisma raja yang utama gitu kan di sini kan. Kalau Pak Krisma ini Machiavellian, kurang lebih dia pasti sudah tahu lah, sudah bisa memprofil saya pengennya kayak gimana. Tapi pasti kalau muncul Machiavelli baru atau orang berpikiran Machiavellian baru, ini pasti nggak benar-benar Machiavellian ini. Hasilnya apa kemudian? Kalau kemudian ada dua pemimpin yang dengan model yang semacam itu, ya nanti akan pertarungan pengaruh saja. Kuat-kuatan itu. Maka nanti tergantung tepat-tepatan dalam membaca momentum dan kehendak rakyat itu kayak gimana. Masyarakat pengennya apa? Lalu sekarang momentumnya itu ini lagi kayak gimana? Dia yang ngambil itu, dia yang menang. Apa? Nah, Pilpres sebenarnya kurang lebih kayak gitu kok. Ini soal membaca momentum, membaca kehendak rakyat itu kayak gimana. Presiden yang bisa ngambil manfaat dari situ, dia akan menang. Tapi begini, boleh nggak rakyat itu juga, iya Pak, kita milih Bapak kok. Tapi di belakang sebenarnya enggak. Nah, rakyatnya Machiavellian ini. Rakyatnya Machiavellian. Mungkin enggak kayak gitu? Mungkin sekali. Di era sekarang mungkin sekali. Teman-teman bisa melihat kan masyarakat kita ini sekarang sudah sedemikian plural kan. Saya kok sangat yakin Anies Muhaimin itu juga menyenangkan beberapa kelompok tertentu. Tapi nggak bisa menyenangkan semua. Ganjar Mahfud juga menyenangkan kelompok-kelompok tertentu. Nggak bisa menyenangkan semua. Begitu juga Prabowo dan Gibran. Ya menyenangkan kelompok-kelompok tertentu. Kenapa yang diambil Gibran misalnya? Saya kok yakin karena tim sesnya itu punya keyakinan bahwa masyarakat masih suka sama orang muda dan suka sama Jokowi. Maka ini kemampuan membaca keinginan rakyat toh. Pertanyaan saya gini, kalian yakin Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies itu berjuang demi rakyat? Seluruh hidupnya saya berikan kepada rakyat. Seorang Machiavellian akan curiga juga sama yang kayak gini, gitu loh. Nangkep ya, andaiannya ya. Sehingga kontestasi pemilihan demokratis itu nanti akan betul-betul kurang lebih ya kayak gitu. Tarung aja ini, bener nggak ini baca keinginan rakyat, bener nggak dia bisa mengambil hatinya rakyat, gitu. Begitu kurang lebih. Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Ya. Tes. Siap, oke. Jadi pertanyaanku sih sebenarnya simpel ya Pak. Kalau misalnya kita asumsikan dalam sebuah negara demokrasi nih. Nah, di sebuah negara demokrasi tadi terdapat pemimpin yang bersifat Machiavelli tadi. Dan menurut belief of Machiavellianism, maka dia menyenangkan rakyatnya. Nah, dia ketika menyenangkan rakyatnya ini otomatis kan dia juga berusaha untuk memusatkan kekuatan di dia perlahan-lahan. Entah itu kalau dalam trias politika ya, misalnya dalam bidang eksekutif, legislatif dan seterusnya, dia dalam 2 periode ini dia berusaha memusatkan kekuatan di dia hingga akhirnya dia tidak perlu melakukan Machiavelli tadi karena dia sudah punya kekuatan yang sangat besar, kekuatan politiknya. Sehingga dia bisa tidak perlu menyenangkan rakyat lagi, melakukan tindakan yang cenderung kalau kita pandang dari sisi Machiavelli tadi ini sembrono gitu. Jelas-jelas rakyat tidak akan suka kalau kita lihat pada saat ini ya. Aku nggak mau nyebut nama, tapi di Konoha ini kelihatan kalau pada awalnya gimana, tapi sekarang udah kita lihat dia berani melenceng jauh, nggak menerapkan belief yang di awal tadi. Dan apakah itu bisa kita artikan kalau Machiavelli ini dengan karakter tertentu maka bisa berujung ke tendensi untuk melakukan korupsi, nepotisme dan seterusnya? Dan apakah itu hanya untuk ciri khas karakter seperti ini ataukah memang semua orang yang
memegang belief ini, maka akan jika diberi kekuasaan maka akan mendapatkan tendensi untuk korupsi atau bagaimana? Itu kalau dari saya. Oke. Saya lebih suka mengatakan begini ya. Hampir semua level kekuasaan itu punya ciri Machiavellian masing-masing. Yang penting adalah prinsipnya, cara apapun itu bisa diizinkan atau bisa dilakukan demi kekuasaan. Masalahnya adalah apakah betul ketika seseorang seperti yang kamu ceritakan tadi, di awal sangat Machiavellian, menyenangkan rakyat dan seterusnya. Setelah kuat, dia kemudian jadi nggak terlalu menyenangkan rakyat. Pertanyaannya, itu Machiavellian apa enggak? Saya akan mengatakan itu juga Machiavellian. Bahwa kemudian dia bikin tindakan-tindakan yang betul-betul sedikit menyakiti hati rakyat, Machiavellian enggak? Saya akan mengatakan itu masih Machiavellian. Itu nepotis apa enggak? Itu nepotis. Nepotis bener apa enggak menurut Machiavelli? Bener. Demi kekuasaan. Apa yang benar, apa yang salah? Semuanya yang melanggengkan kekuasaan itu benar. Yang tidak melanggengkan kekuasaan itu salah. Gitu kurang lebih hukumnya. Melanggar hukum apa enggak? Ya kita punya hukum sendiri. Hukumnya apa? Melanggengkan kekuasaan enggak? Melanggengkan kekuasaan benar. Kalau enggak melanggengkan kekuasaan itu salah. Gitu. Ini kalau Machiavellian murni gitu ya, kita mesti disiplin betul di soal itu. Pertanyaannya adalah endingnya demokrasi enggak? Enggak. Atau, rakyat pengennya yang kayak gimana sih? Maunya demokrasi, oke, kita kasih aja demokrasi gitu. Demokrasi yang kayak gimana? Yang kayak gini, kita kasih. Tapi kamu loyal loh ya. Awas kalau nggak loyal. Nah, tetap kayak gitu. Demokrasi enggak demokrasi, otoriter tapi sangat halus banget. Begitu. Gitu ya gambarannya ya. Kalau contoh konkret, barangkali menurut saya yang boleh saya ceritakan itu mungkin masa-masa Indonesia di masa-masa Orde Baru misalnya begitu ya. Ya, Smiling General gitu ya. Jadi semua orang berpikir bahwa masa kita nyaman, enak zamanku lah. Nah, misalnya gitu kan. Enak zamanku toh, misalnya gitu kan. Karena apa semuanya murah. Lalu demokrasi jalan nggak jalan, loh mana tanda bahwa demokrasi jalan itu loh ada 3 partai kan bukan 1 partai, masih aman ya toh. Lalu partai itu semua punya ciri khas, golongan karya itu pasti kayak gini dan seterusnya. Pemilu apakah pernah ada kekacauan di masa Orde Baru? Nggak pernah. Karena bahkan berapa tahun sebelum pemilu sudah ketahuan siapa yang menang ya toh. Ingat loh ya, Amerika itu butuh sekian menit untuk tahu siapa yang menang. Kita zaman Orde Baru, 3 bulan sebelum pemilu dimulai, kita sudah tahu siapa yang menang. Gitu. Siapa yang menang? Ya partainya Soeharto kan waktu itu. Gitu. Kita loh, 3-4 bulan sebelum pemilu sudah tahu presiden periode berikutnya itu siapa. Sudah tahu siapa? Soeharto lagi gitu. Tapi ketika semua orang mengira bahwa demokrasi ya kayak gini, Machiavellian ini. Model-model pemimpin Machiavellian yang menina-bubukkan banyak orang. Maka dalam konteks sekarang model perlawanan terhadap Machiavellian ya saya pikir dengan model Machiavellian yang lain sebenarnya. Mungkin nggak kalau kalian dibikin pinter, dikasih tahu macam-macam supaya bisa menentukan arah hidupmu kayak gimana. Lalu yang menyenangkan bagi saya adalah ketika kalian bisa menentukan arah hidup kalian. Lalu setelah itu, setelah jadi alumni pun masih mau ngumpul lagi misalnya gitu kan.
Nanti lama-lama ini ya, kalau kalian atau adik-adik kelasmu jauh gitu, bikin acara kok kekurangan dana, kita tinggal calling-calling aja lah sama sama alumni-alumni ini gitu kan. Nah, para Machiavellian ini pinter banget ini membaca keinginan dan harapannya para alumni ini. Alumni yang Machiavellian kurang lebih akan gini, ya udah mereka maunya berapa sih? Kita kasih aja supaya mereka juga seneng. Kalau kita punya proyek-proyek, kita minta tolong sama mereka, gratis ya, gitu. Gitu ya. Kabarannya nanti akan kayak gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Saya memberi catatan ya, teman-teman ya. Ini betul-betul pemahaman. Jadi bukan hafalan. Model berpolitik yang kayak gini itu yang penting adalah kamu paham, kamu bisa membaca situasi, lalu kamu tahu bagaimana cara mencapai situasi tertentu gitu. Kalau kalian selesai di hafalan misalnya, Pak pinjem slide-nya nanti saya hafalkan semuanya, kamu nggak menangkap. Ini soal pemahaman, betul. Begitu. Cukup teman-teman? Ya oke. Biar kamu seneng ya. Oke. Ya, jadi gini, untuk menanggapi yang tadi Bapak sampaikan, saya ini pernah membaca sebuah novel Jepang, judulnya Legend of Galactic Heroes. Jadi dia ini novel yang lumayan panjang. Dia ini membahas intinya tentang sisi dari dua kepemimpinan. Satu tuh dari sebuah negara monarki yang sangat demokratis, dan di mana pemimpinnya tadi menggunakan belief of Machiavellianism, dan di mana satunya ini sebuah negara demokratis yang sangat korup banget gitu. Jadi membahas dari dua ini, mereka bertarung dan seterusnya. Jadi novel fiksi dan bagus sekali sih karya ini, dan aku tadi paham akan yang Bapak jelaskan karena ini sama dengan dari belief of Machiavellianism yang dijelaskan di novel tadi gitu. Nah, tapi pertanyaan yang sebelumnya saya sampaikan kok saya merasa masih belum mendapatkan jawaban itu, yang dimana apakah Machiavellianism ini cenderung nanti membuat seseorang tuh memiliki tendensi untuk korup gitu. Karena saya ini ada satu case menurut saya, kalau contoh di Singapura Lee Kuan Yew itu dia menurut saya juga sangat Machiavellianism banget. Akan tetapi in the end kita lihat ya, walaupun memang ada sedikit tindakannya yang otoriter, tapi dia tidak cenderung untuk korup gitu dalam membangun Singapura hingga akhirnya menjadi negara yang maju seperti ini. Tapi kenapa dalam contoh kasus di Indonesia kok tidak seperti itu? Kembali, apakah ini karena dalam konteks ini kepribadian seseorang ya yang menentukan, ataukah ada faktor-faktor lain? Dan kalau memang itu kepribadian seseorang, apakah karena analisis saya pemimpin yang sekarang ini cenderung memiliki sifat yang suka bersandiwara gitu? Apakah itu yang menjadi pertimbangan sehingga dia yang menggunakan belief of Machiavellianism itu cenderung korup, atau karena yang Bapak sampaikan tadi dia tidak pure memegang belief ini? Itu kalau dari saya. Saya lebih mau memulai dengan klarifikasi sedikit tentang apa itu korupsi ya, atau apa itu korup. Yang kamu munculkan dengan kata korup itu, saya mengajar juga etika anti korupsi. Yang kamu munculkan dengan kata korup itu adalah suatu tindakan individual yang memperkaya diri dan mengambil keuntungan menggunakan wewenang-wewenangnya dia, kurang lebih gitu kan. Nah, sementara yang saya gunakan, term korup yang saya munculkan itu adalah bukan individualnya, tetapi sistem keseluruhannya. Meskipun nanti ini pasti akan saling mempengaruhi gitu ya. Dalam sistem korup itu kita akan gampang sekali korupsi. Tapi dalam sistem yang tidak korup, orang akan sulit korupsi. Atau kalau dia korupsi, dia akan ketahuan. Nah, yang saya munculkan di sini, kalau ini benar-benar Machiavellian gitu ya,
dia akan secara sistem itu bikin korup, tetapi secara individual dia akan tergantung rakyat suka yang korup atau yang enggak korup. Kalau rakyat enggak suka yang korup, maka dia enggak akan korup. Tapi dia membangun sistem yang korup apa enggak? Membangun sistem yang korup, tetepan. Kenapa? Karena ini demi kekuasaan, bukan demi kebaikan semua orang dalam individualitas mereka. Begitu. Nah, bagaimana menghadapi yang model-model yang semacam itu? Saya sih lebih yakin kalau sekarang kalian memang sebaiknya jadi para Machiavellian gitu ya. Tapi dalam arti apa? Dalam arti bahwa kalian mesti belajar sungguh-sungguh sehingga nanti bisa kurang lebih setara dengan orang-orang lain gitulah ya. Punya pemikiran yang independen, bisa berpikir sendiri, menentukan masa depanmu sendiri, meskipun orang-orang di sekitarmu pasti akan berpengaruh sama kalian, misalnya kayak gitu. Dalam situasi orang-orang yang kayak gitu, seorang Machiavellian itu pasti akan, atau seorang yang Machiavellian benar, itu pasti akan didorong untuk sampai pada seorang Machiavellian yang tidak bikin korup suatu sistem. Begitu. Kenapa? Ya karena dia diawasi oleh sedemikian banyak Machiavellian yang lain. Itu ya. Makasih banyak.